Salam dari Roti Merdeka. Kali ini aku akan membongkar resep pembuatan roti tanpa mesin, tanpa ulen, hanya dengan oven tangkring, menghasilkan roti yang lembut dan moist, tidak kering dalamnya. Ini saya buat tanpa bread improver ataupun pelembut sintetis. Kalian ikuti dengan benar cara pembuatannya, saya jamin lembut bertahan sampai dengan 2 atau 3 hari. Dan pastikan roti dikemas dengan baik setelah dingin. Jangan dibiarkan terbuka karena nanti akan menyebabkan roti mudah kering. Simak sampai akhir ya biar nggak gagal paham. Langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita buat dulu adonan biang terdiri dari ragi, terigu, dan air. Dikasih gula sedikit, kita biarkan sampai berbusa. Kemudian aku siapkan terigu cakra kembar 250 gram. Resep lengkap di deskripsi ya, silakan cek di situ ya teman-teman. Lanjut, kemudian aku menyiapkan bahan-bahan tambahan yaitu susu UHT. Ini aku masukkan kulkas dulu jadi dingin ya. Begitu juga butternya aku masukkan kulkas juga dingin juga. Di lain tempat kita siapkan bahan-bahan kering. Terigu cakra kembar 250 gram. Susu bubuk 10 gram. Gula 50 gram. Dan bahan kering semua aku aduk jadi satu pakai sutil kayu seperti ini. Lalu tambahkan kuning telur 2 butir. Aduk rata seperti ini sampai tercampur rata. Masih bergerindil-gerindil ya. Lalu kita masukkan susu cair dingin sekitar 100 ml ya, kurang lebih. Jadi adonan ini super lembek ya. Nanti kalian bisa lihat, kalian perhatikan ketika di baskom nanti setelah dikasih susu cair. Untuk susu cair boleh kalian ganti sama air es biasa ya teman-teman. Basah semua sampai tercampur rata. Kemudian aku lanjut mengaduk pakai tangan seperti ini. Nah, aduk pelan-pelan aja teman-teman, nggak butuh tenaga, nggak seperti resep-resep aku sebelumnya yang kita banting-banting ya. Ini cukup aduk-aduk seperti ini aja. Setelah nggak ada yang bergerindil, dan ini akan kita istirahatkan dulu, kita tutup serbet saja selama minimal 30 menit. Tujuannya biar nanti lebih lentur adonan kita, lebih mudah kalis pada tahap selanjutnya. Disinilah kuncinya teman-teman, nggak perlu capek-capek ngulenin, nggak perlu capek-capek banting-banting, atau nggak perlu juga menggunakan mixer atau planetary. Perbedaan hasilnya nanti seratnya itu agak besar-besar ya, tapi nggak masalah, itu tetap lembut banget rotinya. Kalau kalian memang pengen seratnya lebih cantik, lebih halus-halus, kalian harus ngaduknya pakai mesin sampai didapat window pane ya teman-teman. Itu perbedaannya ini. Jadi masing-masing itu ada plus dan minusnya. Setelah aku biarkan 30 menit, adonan seperti itu, aku tambahkan ragi yang sudah aku aktifkan tadi teman-teman. Tandanya ragi aktif itu ada busa-busanya dan mengembang ya. Pastikan raginya seperti ini. Jika raginya tidak ngembang seperti ini, tidak berbusa, kalian ganti aja ya. Karena ragi inilah yang akan menentukan sekali hasil dari roti kita mengembang jadi atau tidak, ya kan? Kemudian aku aduk seperti ini aja. Pelan-pelan aja, nggak butuh tenaga sama sekali teman-teman. Cocok banget pokoknya buat kaum rebahan yang pengen makan roti enak. Bisa sesuai selera kita. Mau banyak gula, mau sedikit gula, mau premium, atau mau dibikin ekonomis, sama aja. Caranya seperti ini, tinggal kalian ganti aja bahan-bahannya. Lanjut, setelah adonan kita seperti itu, kita tambahkan butter atau margarin. Ini dingin ya teman-teman dari kulkas, supaya menjaga kelembapan roti kita. Jadi roti kita itu akan tetap lembut. Kuncinya di sini juga pakai bahan-bahan yang dingin. Aku pakai 1 sendok makan, sekitar 30 gram ya teman-teman kalau kalian timbang. Nah seperti ini, aduk rata aja sampai tercampur rata. Teman jangan khawatir kalau adonan itu lengket ya, seperti itu. Gak apa-apa. Yang penting tidak ada yang bergerindil-gerindil ya. Kalau ada bergerindil-gerindil itu belum bisa. Nggak perlu sampai elastis, nggak perlu sampai kalis karena ini adonan kita lembek. Nggak perlu juga sampai nggak lengket di tangan. Kalian aduk-aduk seperti ini aja. Yang penting kalian rasain pakai tangan itu nggak ada yang bergerindil lagi. Nah setelah itu baru kalian tambahkan garam pada tahap akhir. Aduk rata juga sampai tercampur rata. Garam ini sangat dibutuhkan sebagai pemberi rasa dan sekaligus sebagai pengawet alami. Juga membuat ragi kita nggak cepat over karena ragi ini pakai takaran normal 2 gram
per 250 gram tepung terigu. Biasanya kalau resep-resep aku itu hanya 2 gram per kg terigu, tapi masuk di dalam kulkas fermentasinya sampai 18 jam sampai dengan 24 jam. Nah, ini perbedaannya kalau kayak gini mau cepat ya. Jadi buat kalian yang ada alergi gluten, saya sarankan bikin roti yang masuk dalam kulkas. Jadi slow fermentasi agar gluten itu mudah dicerna bagi tubuh kalian. Seperti ini teman-teman, masih lengket bukan? Jangan khawatir pokoknya. Kemudian kita bersihkan pakai sutil, yang di pinggir-pinggirnya itu kita gabung, kita taruh di tengah. Lalu adonan permukaannya kita taburi sama terigu. Ini udah siap untuk fermentasi pertama. Jadi ini kita tutup rapat, biarkan sampai mengembang 2 kali lipat. Saya sekitar 30 menit ini tadi. Kemudian kita siapkan loyang bundar ukuran 24 cm diameternya. Ini boleh kalian ganti loyang manapun. Kita alasin kertas roti, kemudian olesin sama butter atau margarin tipis-tipis aja ya, agar roti nanti lebih mudah dikeluarkan. Setelah 30 menit jadinya seperti ini teman-teman. Kita bagi dua, satu bagian mau dikasih warna putih, satu bagian mau dikasih warna merah. Saya pakai pasta red velvet ya. Boleh kalian ganti sesuai selera kalian aja. Ini sangat lembek dan sangat lengket. Kuncinya itu tangan kalian selalu ditaburin terigu ketika kalian nyetak. Kemudian di atasnya adonan selalu ditaburin terigu sebelum kalian gilas. Bawahnya juga di meja kerja ditaburin terigu. Itu kuncinya biar nggak lengket. Pernah menambahkan terigu di adonan ya, cukup di luarnya, di permukaannya aja, dan di kedua tangan kita dibalurin seperti ini teman-teman. Untuk dohnya setelah aku bagi dua, masing-masing aku bagi 3, jadi sekitar 6 bundaran ini ya teman-teman. Aku tadi nggak timbang ini berapa masing-masing ya. Nah, kita bulatkan seperti ini. Untuk yang putih aku kasih vanili Topieco ya, biar harum wanginya. Kemudian untuk yang satunya lagi aku kasih pasta red velvet Topieco juga. Nah, jadi ini aku mau bikin warna merah dan warna putih. Masing-masing nanti aku bagi 3 bagian ya. Kalau kalian belum bisa feelingnya jalan, boleh ditimbang aja. Baru dibagi rata ya teman-teman. Nah, ini aku mau bagi 3 ya teman-teman, siap mencetak untuk yang putih. Kemudian aku bundar-bundarin dulu supaya nggak terlalu lengket. Aku istirahatkan sebentar supaya mudah nanti lentur ketika digilas. Menggilas mulailah dari yang pertama kali kita bulatkan tadi teman-teman. Sekarang giliran yang merah, aku beri juga pastanya seperti ini, aduk rata aja. Jangan khawatir pokoknya kalau lengket ya teman-teman. Nah, soalnya nanti teman-teman kebanyakan kalau lengket gini ditambah tepung terigu, akhirnya itu yang membuat rotinya jadi keras. Kalian jangan khawatir, pokoknya ikutin aja caranya seperti ini, dijamin ini nanti akan lembut. Aduk-aduk saja seperti ini. Yang penting sudah merata ya, tidak ada yang bergerindil-gerindil. Kemudian adonan ini juga kita taburin terigu, kita bagi 3 dan kita bulatkan juga seperti adonan yang putih tadi. Kemudian aku sudah tahap mencetak teman-teman. Untuk menggilas, ngerol, aku pakai pipa atau paralon yang untuk bungkus kabel listrik. Jadi ini lebih lentur. Jadi paralon itu ada 2 macam, satunya untuk air, satunya lagi untuk listrik. Jadi kalau listrik itu satu ukuran dan dia lebih lentur. Dan sebagai informasi, alat ini juga teman-teman yang aku pakai untuk versi Bandung pengganti rotan ya teman-teman. Ketika aku menggilas, adonan tuh perhatikan lembek banget. Nah, kuncinya di sini. Kalian tabur aja terigu. Jadi akan mulus permukaannya. Jadi bisa kita bentuk macam-macam. Jangan lupa kalau lengket tangan selalu ditaburin terigu. Itu aja kuncinya teman-teman. Jadi dari percobaan ini aku bisa membuktikan bahwa tanpa sampai kalis kita ngadon, roti itu masih bisa tetap lembut juga teman-teman. Dan ini saya jamin bertahan sampai 3 hari teman-teman. Kuncinya lagi di ketiga, pengopenan yang pas nanti ya. Nanti aku bahas di pengopenan di tahap akhirnya. Ini aku gulung sudah, ini lembek banget ya teman-teman, untuk ngangkatnya hati-hati. Nah, agar bentuknya itu enggak terlalu banyak berubah ya teman-teman. Dari bentuknya jelas aja nggak bisa secantik yang adonan padat ya teman-teman. Nah, jadi ada minusnya juga di sini kalau kita pakai adonan lembek seperti ini. Dan lanjut juga gilas untuk yang merah. Begitu seterusnya teman-teman, mau kalian isi selai juga bisa di sini, mau di topping juga setelah matang nggak masalah. Aku ini nggak kasih topping karena ini menurut aku udah manis dan udah gurih banget teman-teman. Sebagai informasi buat teman-teman yang butuh bimbingan, ini free bimbingan roti ini di grup Martabak Manis. Jadi kalian hanya bayar 1 saja untuk kelas Martabak Manis.
akan dapatkan free 100 macam resep yang saya bisa, dan otomatis akan dapatkan resep-resep terbaru dari saya karena saya itu suka sekali uji coba. Nanti kalau ada yang lagi viral seperti kemarin mochi, kita bikin juga. Ada kromboloni yang viral, kita bikin juga. Dan teman-teman bisa dibimbing juga di grup WA Martabak Manis. Bagi yang berminat bisa hubungin di profil aku, ada nomor WA-nya. Dan untuk testimoni kalian bisa lihat di halaman FB Lena Ibrahim, Chef Rumahan. Setelah selesai nyetak, adonan seperti ini kita biarkan mengembang sampai 2 kali lipat. Kita tutup aja, boleh pakai plastik, boleh pakai baskom, boleh dimasukkan di dalam oven, tapi ovennya jangan dinyalakan dulu. Ini setelah setengah jam ya, seperti ini. Ini tadi fermentasinya sekitar 1 jam, jadi tergantung suhu daerah masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini mengembang 2 kali lipat, barulah siap kita open. Panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius. Sesuaikan dengan oven kalian masing-masing, antara pokok 180 sampai 200. Yang penting suhunya tinggi ya teman-teman. Setelah oven dipanaskan, taruh di rak tengah. Ini karena saya pakai oven tangkring, paling maksimal itu 1 aja diisi ya, jangan bersama-sama semua diisi raknya. Kalau diisi semua raknya, hasilnya tidak akan maksimal roti ini. Biasanya ngembangnya kurang sempurna dan waktu panggang lebih lama. Kalau waktu panggang lebih lama, rotinya itu yang sering jadi keras teman-teman. Permukaannya itu matang merata, dalamnya itu lembut dan moist. Kemudian setelah matang langsung kita oles margarin biar mengkilat glowing ya teman-teman. Dan pembuatan roti manual cara paling mudah menurutku ya teman-teman, buat pemula, buat teman-teman yang punya peralatan sederhana bisa bikin roti ini. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar postingan. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe agar dapat selalu postingan-postingan saya selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, like, share, and comment. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nyimak sampai akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Merdeka, tetap merdeka. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Suara pales gini aku mau nyanyi ya teman-teman.